Hobi melukis tak urung membuat seseorang berprestasi, salah satunya Aura Paramaratri. Gadis yang lahir di Bandung 30 Juni 2003 ini merupakan mahasiswi antropologi Universitas Pajajaran. Aura telah banyak meraih prestasi, baik di bidang melukis ataupun di bidang olahraga panjat tebing. Berawal dari coba-coba hingga pengalaman pribadi, Aura kini berhasil menggelar pameran tunggal miliknya sendiri. Di tengah banyaknya diskriminasi gender yang menyasar perempuan, Aura membuktikan bahwa perempuan juga mampu berprestasi. Kenapa sih Aura mau ngambil tema perempuan lukisannya? Karena aku ingin coba mengekspresikan apa kayak kegelisahan aku sebagai wanita, kebahagiaan aku sebagai wanita, terus ingin juga mengekspresikan aku sebagai perempuan gitu. Kenapa Aura bikin pameran dengan tema ini tuh karena aku tuh sering ngerasain diskriminasi gender kan, kayak misalnya ngapain sih perempuan jago-jago gambar gitu loh. Terus Aura kan ikut olahraga ekstrim ya, panjat tebing. Terus kayak ada beberapa orang kayak ngapain sih perempuan ikut-ikut olahraga kayak gitu. Nah Aura berharap dengan adanya pameran ini tuh perempuan-perempuan tuh lebih berani untuk berekspresi dengan apa yang dia suka gitu loh. Aku pun bisa, kenapa kalian enggak gitu. Bertemakan perempuan, pameran perdananya itu sukses digelar pada Minggu 23 Oktober 2022 bertempat di Rumah Kiboku Art Space, Bandung. Pertamanya tuh sejak kapan sih Aura tuh suka bidang seni? Kalau sukanya sih dari kecil ya. Cuman kalau untuk mengekspresikan ke gambarnya itu sekitar SMP, SMA. Sama untuk aku mengekspresikan ke media kanvas itu SMA kelas 3. Dari awalnya gambar, coret-coret biasa, terus mulai bikin sketsa, gambar, akhirnya nyobain akrilik. Inspirasi melukis kerap kali datang begitu saja tanpa kenal waktu. Menahan rasa kantuknya bahkan di hari-hari tersibuk sekalipun. Kalau Aura pribadi inspirasinya lebih ke pengalaman pribadi ya, jadi kayak jatuhnya curhat. Kalau untuk warna dan lain-lain biasanya Aura spontan aja, misalnya jalan-jalan ke suatu tempat terus lihat warna yang menarik, wah kayaknya ini bagus nih untuk dikombinasiin. Akhirnya Aura cobain di kanvas gitu sih paling. Seni yang sudah digemari Aura sejak SMP itu telah menjadi ruang amannya untuk berkeluh kesah. Menampung segala keluhannya sebagai perempuan di tengah belenggu stereotip, diskriminasi, dan pelecehan dari budaya patriarki yang masih mengikat. Begitulah karya-karya bertema perempuan dalam pameran ini lahir. Pada pameran tersebut, Aura menjelaskan satu persatu karyanya. Ini baru banget nyobain clay art di pameran itu perdana. Diceritain nggak ya nih clay itu maknanya apa, clay yang 4 itu? Kalau yang itu yang ujung itu tuh karyanya tentang inner child. Jadi inner child yang ada di diri kita. Nah itu aku gambarin ke clay art. Jadi kenapa di tengahnya ada muka warna hijau tuh aku gambarin inner child. Kalau yang kedua ini yang tangan, ini aku gambarin kayak judulnya mula. Jadi untuk apapun yang kita lakukan itu berawal dari tangan kan. Jadi kenapa aku gambarin ini tangan? Karena dari semua lukisannya karya yang ada di sini tuh kayak aku mulainya tuh dari tangan gitu. Terus kalau yang ini dia ngegambarin tentang overthinking. Jadi disitu kenapa banyak kepala. Terus aku ada unsur evil eye-nya juga. Itu biar aku jadiin ciri khas juga sih. Salah satunya aku jadiin evil eye karena evil eye itu kan kayak menghalang mata jahat. Intinya tuh menghalangi keburukan gitu kan. Dan aku berharap dengan evil eye ini jadi lukisan aku tuh isinya tuh tergambarkan kebaikan gitu. Ya kalau yang ini aku gambarinnya kenapa dia dempetan itu karena aku gambarin dia tuh terikat satu sama lain gitu loh. Jadi ini lukisan pertama aku, terus ini ngegambarin kayak api kan, judulnya Anala. Jadi api itu kayak membara gitu loh, semangat. Jadi ini lukisan pertamaku yang menggambarkan semangatnya aku untuk lukisan-lukisan berikutnya gitu loh, untuk ke step selanjutnya. Lukisan ini tuh judulnya Mastaka. Jadi Mastaka itu kan kalau dalam bahasa Sunda orang taunya kan kepala ya. Jadi di situ menggambarin isi kepala aku atas kegelisahan sama keresahan aku sama kayak contohnya catcalling, terus misalnya diskriminasi gender atau kayak kata-kata yang lu kan cewek nggak bisa gini. Nah ini aku gambarin di sini. Jadi aku judulin ini kayak overthink juga sih. Hampir beberapa karya tuh karyaku tuh gambarin overthink. Dan kenapa kepala? Karena ini isi kepalaku.
Nah ini kan banyak orang ya, terus kayak gambarnya padat, rumit gitu. Jadi aku nggambarin kerumitan perempuan, juga keindahan perempuan. Jadi aku balut di warnanya, yang aku gambarin warna-warna cantik gitu ya. Tapi itu rumit sebenarnya, karena kayak banyak orang, banyak kepala gitu loh. Jadi aku nggambarin kerumitannya perempuan, juga keindahannya perempuan. Terus sini aku taruh yin yang. Kalau di Cina itu artinya di dalam kebaikan pasti ada keburukan, dan juga dalam keburukan pasti ada kebaikan. Jadi ini tuh reminder gitu loh, reminder buat aku sama buat orang yang lihat. Sama dari segi warnanya juga aku taruh warna yang cantik buat nunjukin kalau perempuan itu cantik loh gitu. Terus ini aku lukisan pertama aku yang aku pakai media, aku jahit benang. Ini lukisan aku terbesar ya, dia ukurannya 2 meter kali meter. Terus ini aku gambarin macam-macam perempuan, kan ini aku gambarnya perempuan semua kan, terus kayak bentuknya yang bermacam-macam. Jadi aku tuh mau ngeliat kalau perempuan itu bermacam-macam dan tetap cantik apapun caranya gitu. Kalau untuk kesulitan lumayan ya, karena ini kan dadakan. Jadi ada beberapa ini karya yang Aura baru buat, dan Aura persiapkannya itu selama 2 minggu. Kayak ini 4 clay art ini Aura bikin dalam 2 minggu. Terus ada 5 lukisan yang Aura bikin 2 minggu kemarin. Jadi struggle-nya di situ sih. Jadi harus benar-benar dalam 2 minggu itu kekejar gitu. Lewat karya lukisnya itu, Aura menggaungkan pesan bagi para perempuan di luar sana untuk lebih berani dalam mengekspresikan diri dan mengeksplorasi apa yang mereka sukai. Pokoknya untuk perempuan harus lebih berani. Kita perempuan keren loh, lebih keren dari mereka yang bisa mendiskriminasi gender kita. Kayak udah kalau lo suka ya udah jalanin aja gitu. Tim Liputan Detik 4, Sumedang, Jawa Barat.